dipersembahkan oleh tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi. Pemirsa, lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik kecelakaan maut kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL hingga mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 88 orang terluka. Kita akan membahasnya bersama dengan VP Corporate Communication KAI Anne Purba serta Ketua Forum Perkeretaapian MTI Dedi Herlambang. Selamat petang Bu Anne dan juga Pak Dedi. Ya, selamat petang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bu Anne terlebih dahulu. Bu Anne, ini kan ada dua peristiwa yang terjadi terpisah atau berbeda begitu ya. Namun diduga ini saling berkaitan. Kita bahas dari peristiwa yang pertama, di mana berhentinya sebuah taksi listrik di tengah perlintasan rel yang kemudian tertemper KRL tujuan Cikarang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Nah, di peristiwa ini Bu, langkah manajemen kedaruratan apa yang dilakukan oleh KAI? Iya. Mengenai masalah tersebut saya tidak akan bicara pada hari ini karena 2 hari ini kami fokus untuk evakuasi terlebih dahulu ya. Baik itu pelanggan kami, ini sudah kami evakuasi semua dan sampai malam ini saya masih ada di lokasi untuk memastikan jalur kereta ini juga bisa selesai malam ini sehingga kereta KRL bisa beroperasi besok. Terkait dengan kronologis, terkait dengan bagaimana kejadian tersebut, saat ini sudah ada KNKT, ada DJKA, regulator kami, untuk melakukan pengecekan supaya nanti ada laporan yang komprehensif dan juga dari sisi operasionalnya KAI pasti melakukan evaluasi. Tetapi kami fokus dalam 2 hari ini yang utama adalah evakuasi. Evakuasi pelanggan kami, setelah itu evakuasi sarana dan prasarana kami. Baik, evakuasi masih tengah dilakukan, tapi yang ingin saya tanyakan, kalau kondisi demikian SOP-nya tuh bagaimana harusnya Bu? SOP yang mana? SOP ketika ada KRL yang tertemper dengan taksi listrik. Ini sebuah peristiwa awal yang terjadi. SOP-nya Ya, harusnya bagaimana? kita tidak usah berbicara SOP dulu, tetapi secara undang-undang perkeretaapian, rel kereta itu harus steril dari apapun. Jadi dari situ kita turunkan pasti dengan SOP-nya kami juga harus mematuhi undang-undang tersebut bahwa kereta itu harus steril relnya gitu. Jadi dari situ saja. Nanti untuk SOP teknisnya saya rasa di dalam menjalankan perkeretaapian ini satu perjalanan saja ya itu sudah melibatkan banyak pihak. SDM, teknologi, sarana, dan prasarananya. Ini kalau diceritakan semuanya saya rasa nggak cukup ya. Tetapi di dalam menjalankan operasional perkeretaapian ini ada hal yang harus kita patuhi yaitu Undang-Undang Perkeretaapian. Dan tentu ini akan di-backdown dengan SOP. Tetapi di dalam menjalankan perkeretaapian ini juga gitu ya, mulai dari awal sampai akhir ini langkah-langkahnya juga kita lakukan kesehatan dari awak sarananya, kesehatan dari sarananya gitu ya, prasarananya juga dan SOP di lapangan bagaimana berhenti, bagaimana mereka sedang jalan gitu dan yang pasti kereta api tidak bisa ngerem mendadak sehingga kenapa undang-undang juga menentukan aturan bahwa rel itu harus steril karena kereta api membawa jumlah penumpang yang sangat besar dan dia tidak bisa melakukan merem mendadak karena itu akan mencelakakan lebih banyak orang. Ini mungkin secara global yang akan saya sampaikan yang juga diatur oleh Undang-Undang Perkeretaapian. Iya.
Bu Ane, dengan adanya jeda waktu sekitar 30 hingga 50 menit, ini kan menurut kesaksian penumpang begitu ya. Apakah saat itu ada himbauan untuk mengevakuasi para penumpang yang ada di KRL yang tertemper dengan taksi ini tadi? Saya belum mau berbicara terkait dengan kronologis kemarin ya, karena ini nanti terjadi spekulasi karena sudah ada KNKT yang melakukan pengecekan itu semua. Saya kembali sampaikan bahwa sebagai operator perkereta apian yang saat ini kita lakukan adalah bagaimana pelanggan kami terlayani dengan baik yang memang ada korban luka dan meninggal, dan bagaimana layanan kereta api besok bisa berjalan, khususnya KRL yang sampai pada saat ini masih sampai stasiun Bekasi. Saya ke Pak Didi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.